Jiwa terpilih. Seseorang diam-diam menangis karena pernah menyakitimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar perjalanan hati seperti ini terus menjadi penerang untuk hari-hari kita. Hari ini, kita akan masuk ke sebuah ruang yang sangat halus. Ruang yang jarang dibuka oleh manusia, bahkan oleh dirinya sendiri. Ruang yang sering hanya muncul ketika malam semakin sunyi, ketika suara dunia mulai meredup, dan hati kembali menengok ke dalam. Ruang luka yang pernah ditinggalkan seseorang. Ada luka yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan, dan terlalu berharga untuk dibagikan. Luka yang muncul dari orang yang pernah kita percayai, kita cintai, atau kita jaga. Luka yang, anehnya, tetap membuat kita mendoakan mereka meski mereka pergi, menghilang, atau menyakiti. Dan hari ini, narasi ini berbicara untukmu. Untuk jiwa yang diam-diam menahan air mata. Untuk hati yang sudah berkali-kali memilih memaafkan. Untuk jiwa terpilih yang sedang dibentuk oleh Allah melalui rasa sakit yang tak semua orang bisa hadapi. Bagian 1, kesunyian yang tidak pernah mereka mengerti. Ada orang-orang yang meninggalkan jejak luka pada dirimu, tetapi mereka sendiri tak mengetahui betapa dalamnya jejak itu. Mereka mengira kau baik-baik saja. Mereka mengira kau kuat, tak tersentuh, tak apa-apa. Padahal, malam-malammu pernah penuh dengan tanya. Kenapa aku yang harus melalui ini? Kenapa aku yang harus disakiti? Kenapa aku yang harus kehilangan? Namun, sahabat, tahukah kamu bahwa Allah tidak menempatkanmu dalam posisi itu karena kebetulan? Tidak ada luka yang Allah biarkan tanpa makna. Tidak ada perpisahan, pengkhianatan, atau kekecewaan yang hadir tanpa hikmah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, lebih besar dari, kadang Allah menutup pintu hatimu dari manusia, agar engkau kembali menghadap kepadanya. Engkau yang disakiti bukan berarti engkau kalah. Engkau yang ditinggalkan bukan berarti engkau tak layak. Engkau yang dikhianati bukan berarti engkau tak berharga. Justru, Allah sedang mencuci hatimu, membersihkan tempat yang kelak akan diisi dengan sesuatu yang lebih mulia. Karena jiwa-jiwa pilihan itu, selalu diuji terlebih dahulu. Ada orang yang menyesal, tapi tidak berani kembali. Bagian paling menyayat dari perjalanan ini adalah kenyataan bahwa ada seseorang yang diam-diam menangis karena pernah menyakitimu. Ia mungkin terlihat bahagia di luar. Ia mungkin tampak berjalan dalam hidupnya tanpa beban. Namun setiap hatinya sunyi, ada ruang kosong di dalam dirinya yang memanggil namamu. Ada sesal yang ia simpan dalam diam. Ada harapan yang ia simpan, walau ia tahu ia tak berhak lagi mendekat. Karena orang-orang seperti ini, mengira bahwa mereka bisa menggantimu. Mereka mengira bahwa meninggalkanmu adalah pilihan tepat. Mereka mengira mereka tidak akan menyesal. Sampai Allah membuka tabir dan memperlihatkan kenyataan. Bahwa tidak ada yang mampu menggantikan ketulusanmu. Tidak ada yang mampu menggantikan doamu. Tidak ada yang mampu menggantikan hati jujur yang dulu mereka tinggalkan. Dan ketika mereka menyadari semua itu, mereka menangis, bukan karena kehilanganmu saja, tapi karena mereka menyadari bahwa mereka telah menyakiti hati seseorang yang Allah cintai. Karena dalam perjalanan ruhani, menyakiti hati seorang mukmin itu bukan perkara remeh. Doanya, sabarnya, dan air matanya seringkali menjadi sebab Allah mengangkat derajatnya dan mengguncang takdir orang yang menyakitinya. Namun engkau tetap memilih diam. Di antara manusia lain, engkau berbeda. Tidak membalas, tidak dendam, tidak mengutuk, tidak mengungkit. Engkau hanya menatap langit, dan berkata dalam lirih yang tak pernah mereka dengar. Ya Allah, jika iya, baik untukku, dekatkan. Jika tidak, maka bahagiakan dia, dan tenangkan hatiku. Doa seperti itu hanya keluar dari jiwa yang besar, bukan dari hati yang lemah. Orang-orang yang menyakitimu mungkin tak tahu bahwa engkau pernah memegang mereka begitu kuat sampai-sampai kau lupa menggenggam dirimu sendiri. Mereka tak tahu bahwa setiap kali kau memaafkan, hatimu retak sedikit demi sedikit. Namun disitulah letak keindahannya. Allah melihat proses yang tak dilihat manusia. Allah menghitung setiap sabar yang tak dihitung manusia. Allah menyaksikan setiap air mata yang tak disaksikan siapapun. Dan Allah tidak akan membiarkan itu sia-sia. Bagian 1, luka yang menjadikanmu terpilih. Dalam tasawuf, luka bukan tanda kehancuran. Luka adalah tanda bahwa Allah sedang membentuk kehalusan jiwamu. Seperti emas yang harus dibakar.
Seperti besi yang harus ditempa, seperti jiwa yang harus disucikan. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa, lebih besar dari Allah membersihkan hati melalui kejadian yang tak kita mengerti. Dan mungkin, sakitmu kemarin itu adalah bagian dari proses penyucian itu. Engkau tidak kehilangan apa-apa, justru engkaulah yang sedang dipertahankan oleh Allah. Dipisahkan dari sesuatu yang tidak lagi layak untuk perjalanan ruhanimu. Dilepaskan dari seseorang yang tidak mampu berjalan bersama takdirmu. Karena jiwa-jiwa terpilih, tidak dibiarkan dekat dengan orang yang salah terlalu lama. Dan engkau merasakan itu sebagai luka. Padahal hakikat itu adalah perlindungan. Sahabat, perjalanan ini panjang. Dan bagian satu ini baru langkah awal menyelami kedalaman hatimu. Di balik rasa yang kau simpan. Di balik air mata yang tak pernah jatuh di hadapan manusia. Di balik kesabaran yang tidak pernah kau ceritakan. Ada rahasia Allah, yang sedang menuntunmu menjadi jiwa yang lebih tinggi. Ada satu rahasia yang sering tidak disadari banyak orang. Allah tidak pernah membiarkan air mata sebuah jiwa yang tersakiti menguap begitu saja. Setiap tangis yang tidak terdengar manusia, justru lebih jelas terdengar di sisi langit. Seseorang yang dulu pernah menyakitimu mungkin tidak tahu betapa dalamnya lukamu, tetapi Allah mengetahuinya. Dan justru karena itu, Allah menyiapkan perjalanan batin yang membuatmu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ada kalanya seseorang berbuat salah karena ia sendiri sedang kosong. Jiwanya resah, pikirannya gelap, hatinya tidak menemukan pegangan. Dalam keadaan itu, ia mudah menyakiti orang lain, termasuk dirimu. Tetapi setelah jauh melangkah dan kesadarannya mulai kembali, ia mengingatmu. Bukan ingatan yang membuatnya tersenyum, tapi ingatan yang menundukkan kepala. Ada malam-malam tertentu di mana ia hanya bisa menatap langit dan bertanya dalam batin. Kenapa aku menyakitinya? Kenapa aku tega pada seseorang yang sebenarnya baik? Dan ketika rasa bersalah itu mengetuk hati, ia pun menangis. Bukan karena rindu, bukan karena kehilangan, tetapi karena ia sadar bahwa dirinya telah melukai seseorang yang jiwanya jernih. Seseorang yang Allah pilihkan untuk hadir dalam hidupnya pada momen yang sangat bermakna. Namun begitulah hidup, tidak semua orang mampu menjaga jiwa yang dipilihkan Allah untuk mereka. Beberapa justru merusaknya, beberapa justru pergi tanpa penjelasan, dan beberapa perlu kehilanganmu agar mereka memiliki alasan untuk menyesali segalanya dalam keheningan. Tapi di balik semua itu, ada satu kebenaran tak terbantahkan. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Allah ingin menggantinya dengan yang lebih bersih, lebih baik, lebih tulus. Maka jangan heran bila setelah luka itu, engkau menjadi pribadi yang lebih matang. Lebih peka pada suara hati. Lebih mengerti makna ketenangan, karena jiwa-jiwa terpilih selalu melalui proses yang tidak ringan. Engkau mungkin bertanya dalam sunyi, mengapa aku yang diuji seperti ini? Mengapa aku yang disakiti padahal aku sudah berbuat baik? Mengapa harus aku yang ditinggalkan? Dan jawaban itu mungkin tidak langsung datang. Tetapi dalam ilmu tasawuf, para ulama mengajarkan bahwa, luka adalah jemputan dari Allah agar engkau kembali kepadanya lebih dekat daripada sebelumnya. Karena ada jiwa yang hanya akan naik derajatnya setelah melalui rasa kecewa. Ada hati yang hanya akan lembut setelah dikhianati. Ada diri yang hanya akan tumbuh setelah kehilangan. Sementara seseorang yang dulu pernah menyakitimu, di tempat yang jauh, dalam hidup yang berbeda, ia sedang belajar memahami hukum ketetapan Allah. Bahwa apapun yang ia lakukan pada orang lain, akan kembali dalam bentuk yang setimpal. Setiap air mata yang jatuh dari dirimu mungkin sedang berubah menjadi beban yang menekan dadanya. Itulah sebabnya ia menangis diam-diam. Ia menyesal, tapi tidak tahu bagaimana meminta maaf. Ia ingin kembali, tapi tak sanggup menatap wajahmu. Ia ingin memperbaiki, tapi sadar bahwa beberapa luka tidak lagi bisa disembuhkan oleh permintaan maaf. Namun di sisi lain, engkau telah mengalami hal yang lebih besar. Allah sedang mengangkatmu. Allah sedang memurnikan jiwamu. Allah sedang menjauhkanmu dari orang-orang yang tidak mampu menjaga hatimu. Karena jiwa yang terpilih, tidak akan dibiarkan berada bersama seseorang yang membuatnya hancur. Jika engkau dijauhkan, maka itu adalah bentuk perlindungan, bukan kehilangan. Bagian tersulitnya adalah menerima kenyataan bahwa orang yang pernah engkau doakan, justru menjadi orang yang menorehkan luka paling dalam. Tapi percayalah, itu bukan akhir. Itu hanyalah bab yang harus tertutup agar bab yang lebih tenang bisa terbuka. Dan saat engkau telah memasuki bab itu, engkau akan menyadari bahwa Allah tidak pernah
meninggalkanmu sedetik pun. Puncak renungan dan pemurnian jiwa. Ada titik dalam perjalanan hidupmu ketika engkau tidak lagi marah pada orang yang menyakitimu. Bukan karena lukanya kecil, bukan karena engkau melupakan semuanya, tetapi karena hatimu akhirnya dibimbing untuk memahami sesuatu yang jauh lebih besar. Bahwa apa yang menimpamu adalah bagian dari rencana Allah untuk memurnikan jiwa. Ketika engkau bertahan dalam kesabaran, ketika engkau memilih untuk tidak membalas, ketika engkau hanya mengadu kepada Allah, itulah saat-saat di mana derajatmu sedang dinaikkan tanpa engkau sadari. Dan seringkali, di saat engkau mulai menemukan ketenangan baru, justru pada detik itu kehidupan orang yang pernah melukaimu mulai terasa berat. Ada penyesalan yang tidak bisa mereka bagi kepada siapapun. Ada kegelisahan yang tidak bisa mereka sembunyikan dari diri mereka sendiri. Ada malam-malam sepi yang membuat mereka menangis tanpa suara. Mereka menangis karena sadar bahwa engkau adalah jiwa yang tidak seharusnya mereka lukai. Dalam diam, mereka mulai menyadari, tidak semua orang yang hadir dalam hidup itu sekadar pengisi waktu. Beberapa adalah anugerah langka, beberapa adalah cahaya, beberapa adalah doa hidup yang Allah kirimkan sebagai bentuk kasih sayangnya. Dan engkau adalah salah satunya. Tetapi kesadaran itu datang terlambat bagi mereka. Sementara bagi dirimu, kesadaran itu datang tepat pada waktunya. Karena Allah ingin engkau berdiri dengan jiwa yang lebih kuat, bukan dengan hati yang tergantung pada penyesalan seseorang. Ada kalanya Allah mengirim seseorang ke hidupmu sebagai pelajaran, bukan sebagai pasangan perjalanan panjang. Sebagai pengingat, bukan sebagai takdir permanen. Sebagai ujian, bukan sebagai tujuan. Itulah sebabnya, terkadang Allah membiarkanmu dilukai oleh orang yang engkau cintai, agar engkau belajar bahwa cinta sejati yang paling aman adalah cinta yang bertaut kepadanya, bukan kepada manusia. Di saat engkau mulai menerima semua itu, engkau mulai melihat tanda-tanda pemurnian jiwa. Engkau menjadi lebih peka terhadap bisikan hati. Engkau semakin mudah merasa teduh ketika mendekat kepada Allah. Engkau mulai menemukan makna dalam hal yang sederhana. Engkau tidak lagi mencari validasi manusia. Engkau belajar mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Engkau belajar memberi tanpa takut kehilangan. Engkau belajar melepaskan tanpa merasa hancur. Sementara itu, orang yang dulu menyakitimu mulai menjalani pelajaran yang berbeda. Mereka belajar melalui penyesalan. Mereka belajar melalui kehilangan. Mereka belajar melalui rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar padam. Dan itulah ketetapan Allah. Engkau diuji untuk naik derajat. Mereka diuji untuk menundukkan ego. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menang dan tidak ada yang benar-benar kalah. Yang ada hanyalah jiwa-jiwa yang sedang dibentuk oleh Allah sesuai kapasitas masing-masing. Namun satu hal pasti, engkau tidak pernah sendirian, engkau tidak pernah dilupakan, engkau tidak pernah dibiarkan berjalan dengan luka tanpa hikmah. Setiap sakit yang engkau alami menjadi doa yang terbang menuju langit. Setiap air mata menjadi saksi bahwa engkau masih memiliki hati yang hidup. Dan setiap kebaikan yang engkau pertahankan meski disakiti, menjadi alasan mengapa Allah menjagamu begitu erat. Karena engkau bukan jiwa biasa. Engkau adalah jiwa yang dipilih untuk melalui jalan yang tidak semua orang mampu lalui. Dan suatu hari nanti, ketika semua sudah berlalu, ketika engkau berdiri dengan ketenangan baru, engkau akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku paham sekarang, Allah tidak sedang menghukumku, Allah sedang membimbingku menuju sesuatu yang lebih layak." Pada saat itu, engkau akan mengerti bahwa luka yang dulu membuatmu terjatuh, kini menjadi cahaya yang menerangi langkahmu. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Allah lebih tahu siapa yang pantas tinggal dalam hidupmu, dan siapa yang hanya pantas menjadi bagian kecil dari perjalananmu. Maka ketika seseorang pernah menyakitimu, lalu akhirnya menangis diam-diam karena kesalahannya, itu bukanlah kemenanganmu atas mereka. Itu adalah cara Allah menunjukkan dua hal sekaligus. Bahwa hatimu dijaga olehnya, dan bahwa seseorang sedang diproses olehnya. Pada akhirnya, kamu tidak perlu tahu bagaimana detail hidup mereka berubah. Kamu tidak perlu tahu bagaimana rasa bersalah itu menemani mereka. Kamu tidak perlu tahu seberapa sering mereka jatuh karena kelalaian yang dulu mereka lakukan terhadapmu. Karena semua itu bukan lagi urusanmu. Yang menjadi urusanmu adalah dirimu sendiri, jiwa yang Allah pilih untuk naik derajat, untuk menjadi lebih bening, lebih kuat, lebih dekat dengannya. Dalam tasawuf, ada satu pelajaran penting. Hati yang tersakiti, jika bersabar, justru akan bercahaya lebih terang daripada sebelumnya. Karena ia ditempa bukan oleh dunia,
tetapi oleh kasih sayang Allah yang tersembunyi. Jika engkau perhatikan perjalananmu sendiri, engkau akan melihat bagaimana Allah perlahan-lahan mengubahmu. Dulu engkau mudah hancur, kini engkau mudah tenang. Dulu engkau mencari pengakuan, kini engkau hanya butuh keikhlasan. Dulu engkau mengira seseorang adalah segalanya, kini engkau paham bahwa hanya Allah yang abadi. Dulu engkau memohon seseorang kembali, kini engkau memohon hatimu tidak tergantung pada siapapun selain Allah. Itu bukan perubahan kecil, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memurnikanmu. Sementara di tempat lain, seseorang sedang belajar pelajaran yang berbeda. Tentang kehilangan yang tidak bisa diputar ulang. Tentang kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tentang luka yang mereka timbulkan pada orang yang sebenarnya dikirim Allah sebagai kebaikan bagi hidupnya. Mereka menangis dalam diam bukan hanya karena menyesal, tetapi karena mereka sadar bahwa Allah sedang menegur mereka dengan cara yang paling halus. Melalui kehadiranmu, dan engkau, perlahan-lahan menyadari sebuah kebenaran besar, bahwa terkadang, perlindungan Allah datang dalam bentuk dipisahkan dari seseorang. Kadang dalam bentuk tidak jadi bersama. Kadang dalam bentuk dilupakan oleh seseorang yang engkau ingat. Kadang dalam bentuk dibersihkan dari orang yang salah. Karena Allah tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Siapa yang akan mengotori hatimu? Siapa yang akan merusak tenangmu? Siapa yang akan menghalangimu dari takdirmu? Dan engkau dijauhkan, bukan untuk disakiti. Engkau dijauhkan untuk diselamatkan. Pada akhirnya, engkau akan melihat bagaimana semuanya saling terhubung. Luka yang dulu menghancurkanmu, hari ini membentukmu. Kesedihan yang dulu membuatmu rapuh, hari ini membuatmu bijak. Kepergian seseorang yang dulu membuatmu runtuh, hari ini membuatmu semakin dekat kepada Allah. Dan ketika engkau sudah mengenal dirimu dari sisi yang lebih dalam, engkau akan mengerti bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan penggantinya yang jauh lebih indah, lebih damai, lebih sesuai dengan jiwamu. Maka teruslah berjalan, teruslah menguat, teruslah memurnikan hatimu, karena setiap jiwa terpilih akan dipimpin menuju takdir yang tidak bisa dijatuhkan oleh manusia, tidak bisa dirusak oleh masa lalu, dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Di penghujung perjalanan ini, ucapkan dalam hatimu, dengan suara yang mungkin tidak terdengar manusia, tetapi sangat jelas terdengar oleh langit. Aku memaafkan, aku merelakan, aku menyerahkan semua kepadamu, ya Allah. Bimbinglah aku menuju apa yang engkau tuliskan sebagai terbaik. Dan ketika itu terucap, maka seluruh luka akan mulai menyembuhkan dirinya sendiri.